وآله وأزواجه وذريته وقرباته وآل بيته أجمعين وإلى مصنف هذه الكتاب ومكاتب هذه الكتاب ومشايخهم وأستاذهم وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا وأستاذنا وأصولهم وفروعهم وجميع تلاميذنا ومريدنا ولجميع مفسرين وجميع القراء المخلصين وجميع حملات القرآن العظيم ولشفاعة هذه القرآن العظيم في الدنيا والآخرة ولمنفعة وبركة هذه الكتاب وهذه العلوم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainakum idza hadara ahadukumul mautu hinal wasiyati isnani dawa adlim minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'di sholati fayuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi samanan walau kana dha qurba wala naktumu syahadat Allah inna idzal laminal asimin. Ini ayat tentang wasiat. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang pada beriman. Siapa alladzina? Syahadatu bainikum. Adapun syahadatu bainikum, bersyahadatlah atau diperlukanlah kesaksian bainikum di antara kalian semua. Idza hadara, ketika terjadi atau hadir, ahadakum, kepada salah satu kalian semua, apa al-mautu, kematian. Asbabahu, artinya sebabnya kematian. Artinya dalam ayat ini itu orang-orang yang beriman diberi anjuran oleh Allah Subhanahu wa taala, andaikan kiranya, ya kan, sudah sakit, yang kiranya itu kata dokter tua, apa katanya, apa namanya, wah berat ini Pak, berat, nah itu kan. Nah maka yang seperti itu menurut ayat ini kita dianjurkan untuk menghadirkan dua saksi. Itu kenapa? Khinal wasiyati, ketika ingin menyampaikan wasiat. Saksi tadi isnani, yaitu kepada dua orang. Yang dua orang tadi dawai adlin, yang mempunyai sifat adil. Minkum, di antara kalian semua. Kemarin syaratnya adil ya memang agak berat ya. Sama Pak. Namanya saksi itu harus mempunyai sifat adil. Yang dimaksud sifat adil kemarin, yang pertama tidak pernah meninggalkan kewajiban yang fardu. Artinya orang tersebut tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, la musirrina alal maksiyat, dia sudah meninggalkan dosa-dosa yang besar. Itu. Nah kalau menurut sesuai dengan syariat agak berat ya, mencari saksi yang sesuai dengan syariat. Yang ketiga kemarin sudah menghindari hal-hal dosa yang kecil. Nah itu ya, landak lagi nongkrong-nongkrong sama anak muda, ya kan, apa gantungan telinga segala macam. Nah, itu kalau masih musirri nadi itu termasuk nggak boleh menjadi saksi. Terus yang keempat kemarin sudah menjaga kewibawaannya. Kalau jalan ke sana ke sini pakai singlet, pakai celana pendek. Nah, itu kalau celana pendek malah dosa tuh gitu ya.
Sudah nggak seperti itu, maka yang demikian-demikian itu maka dinamakan yang adil. Nah, itu ya seidak-idaknya. Ya andai kan nggak bisa penuh semua, ya yang sholat 5 waktunya tidak ditinggal, terus istilahnya dia sudah tidak biasa lagi, sudah tobat dari melakukan dosa besar. Itu maksudnya Pak Imam ya. Pak Imam ada, Pak apa namanya, Pak Adat ada, ya kan, Bapak Pegaisara ada, Pak Dai ada. Ya masuk nyari saksi kok mbasing, ya kan, itu peh dulurnya katanya atau peh pangkatnya tinggi, tidak berpengaruh dengan itu. Saksi itu mempunyai kriteria tersendiri. Nah itu gitu ya. Kalau nak untuk dekengin kasus nyuri sawit terserah tuh ya. Ya nak Pak siapa tuh terserah, ya kan itu. Cuman kalau untuk saksi usahakan cari yang sesuai dengan syariatnya, seidak-idaknya dipilih seminimalnya, seminimalnya. Ya kalau daerah kita tuh ya, kalau bahasanya Mbah Dur kemarin tuh Pak Diseno, bahasanya Pak Diseno yang mau raup lah. Artinya mau raup tuh ya mau sholat 5 waktu lah, setidak-tidaknya begitu. Enggak kok buasing, ya kan. RT jadikan saksi, ya jangan begitu. Ditengok kalau RT-nya dia itu sesuai dengan sifat adil tadi, ya silahkan, ya kan gitu. Kan banyak loh pegaisara kita banyak. Terus apa namanya, dai kita ada, Pak Imam kita ada, kan gitu. Kan pernah saya di mana ya, di tempat siapa, sampai Pak Wakil itu tanya, Bapak pegaisara ya? Enggak, enggak apa, ya udah apa-apa. Nah kan sampai tanya begitu Pak Wakilnya, ya kan, karena Pak Wakil tahu bahwasanya namanya jadi saksi itu termasuk salah satu penentu daripada sah dan tidaknya sesuatu tersebut. Mau nikah ya di dalam nih pernikahan. Kalau seperti ini sebagai saksi wasiat, ya sebagai saksi wasiat gitu. Dawe adli mingkum diantara kalian semua. Lafat syahadatu bainikum itu khobarun, terkemnya menjadi khobar atau kalimat berita. Bimaknal amri, dengan makna perintah. Ailiyas hadu, supaya mencari saksi siapa kalian, mempersaksikan siapa kalian. Jadi andaikan kita mau wasiat menjelang kematian kita, andaikan sudah berat rasanya kita, ya kan, itu biasanya gini, kalau orang-orang yang nggak nemen-nemen jeleknya loh ya, umumnya itu menjelang kematian beliau itu sama Allah sudah dikasih tanda. Nah itu begitu ya. Kalau kita ngaji kitab Dakok kemarin, minimal dari 40 hari sudah dikasih tanda, 21 hari dikasih tanda lain lagi, 7 hari dikasih tanda lain lagi, 3 hari dikasih tanda lain lagi. Ya, makanya dulu orang-orang tua kita, para ulama-ulama dulu, contoh Imam Al-Ghazali, ya kan, itu beliau itu sebelum meninggal tuh sudah menyiapkan. Bahkan dia pesan sama adiknya 3 hari sebelum itu disuruh ngundang sama kawan-kawannya yang di lain daerah supaya hari ini atau 3 hari kemudian itu hadir ke tempat beliau. Nah, ternyata apa? Nah, ternyata dia mau meninggal. Bahkan sudah dipersiapkan kain kafannya. Ada riwayat menyebutkan itu, malah ada yang sudah dia memakai, riwayat tapi agak doif itu ya gitu. Padahal mau ada bro, ya, lucu pula nanti ya kan itu. Masa sebelum mati sudah dipakai ya kan itu. Wa idhofatu syahadatin, dan juga idhofah daripada lafaz syahadat, li bayyana, untuk menjelaskan alat tisai, atas keluasan memilih. Artinya boleh seperti itu, boleh tidak gitu loh. Wa khina, dan adapun lafaz khina itu badalun, sebagai badal terkib, suatu terkib nama dalam ilmu nahwu ya, min ida, dari lafaz ida, au dorfun, atau dorof, li hadirin, untuk orang yang hadir, au akhoroni, atau 2 orang lain, min ghairikum, dari selain kalian semua, ay ghairu milatikum, artinya yang selain beragama sama dengan kalian. Jadi saksi itu boleh
lain agama, andaikan tidak ada yang seagama. Nah, kasus yang lain agama itu yang bagaimana? In angtum, jika ada siapa kalian semua, ada itu dorobtum, terjadi siapa kalian semua, safartum artinya dalam perjalanan siapa kalian semua. Contoh gini, kita sedang merantau kebetulan mungkin, atau dalam perjalanan kebetulan daerah situ mayoritas orang-orang non muslim. Nah, kita boleh berwasiat, ini saya punya ATM, ini saya punya HP, ini saya punya, nanti minta tolong sampaikan ke si A, si B, si C, yaitu keluargaku, boleh begitu. Fil ardi, di buminya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu dalam perjalanan di buminya Allah, fa'asobat, maka mengenaikum kepada kalian semua apa? Musibatul mauti, musibah kematian. Tahbisu nahuma, yang menahan apa? Kematian, huma kepada maka menahanlah kalian semua huma kepada dua orang saksi tersebut. Ayatawakofu, nah artinya pada menahanlah kalian semua huma kepada dua orang saksi. Sifatul akhorina, artinya sifat dari dua orang saksi yang lain agama tadi. Mimba di sholati, dari setelah waktunya sholat. Sholatil asri, artinya sholat asar, jadi ditunggu maksudnya. Nah, jadi orang itu rata-rata nih ya, rata-rata itu kalau yang sudah mengetahui, kalau tidak di ujung paling mentok itu nanti sesudah asar, berarti sebelum asar itu dia sudah wasiat gitu. Fayuk simani, maka bersumpahlah siapa dua orang saksi tadi, ayahlifani, artinya bersaksilah, bersumpahlah dua orang saksi tadi, billahi, dengan mengucapkan demi Allah. Kesaksian itu cuman bisa diterima kalau diawali dengan salah satu tiga kata. Billahi pakai ba, wallahi pakai huruf wawu, taullahi pakai huruf ta. Selain tiga itu, maka kesaksian sumpah ya, sumpah itu tidak bisa diterima. Nah, itu untuk pegangan datu adat besok. Kalau orang kok di sidang tuh, kamu berani bersumpah? Nah, datu seperti itu, berani katanya. Nah, bersumpahlah. Kalau dia mengucapkan demi Allah, atau kata-katanya dalam Arab billahi, taullahi, wallahi, atau salah satu itu, atau kalau dalam diterjemahkan bebasnya ya, demi Allah saya bersumpah. Nah, terima tuh. Nah, itu kalau dia bohong tuh, nah, langsung bahasa Datuk apa? Balaknya ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak membangkar. Nah, itu aja itulah. Wah, sudah rumit itu tuh. Nah, itu begitu. Qolal mu'alif rahimahullah. Ini tabetum, jika ragu-ragu siapa kalian semua, aisakaktum, artinya ragu-ragu siapa kalian semua, fiha, di dalam sumpahnya atau kesaksiannya daripada orang yang hadir ketika kematian tadi. Wayakulani, dan berkata siapa mereka berdua, la nastari, tidak membeli siapa saya, bihi, dengan sumpah, betul ini ya, billahi, dengan kata-kata demi Allah, samanan dengan harga, samanan dengan harga. Artinya gini, kita jangan pernah ya mengatasnamakan Allah, nah gitu loh, untuk berbohong, jangan coba-coba maksudnya. Demi untuk mendapatkan dunia, berbohong atas nama Allah untuk mendapatkan dunia. Aiwadon, artinya sebagai ganti harga. Nakhudu, yang mengambil siapa kami, hu, kepada ma, badalahu, sebagai gantinya harga, minat dunia, dari dunia ini. Bi'an nakhlifa, gambarannya jika bersumpah siapa kami, bi, dengan harga. Ainashadu, artinya bersaksi siapa kami, katban, dengan bohong. Diajli, karena arahnya daripada sesuatu apa tadi, sumpah tadi. Walau kana, walaupun ada apa sumpah, al muksimu, artinya orang yang bersumpah, siapa lahu al, awil mashudu, atau orang yang bersaksi, siapa lahu al, ada iddawe kurba, orang yang
mempunyai karib kerabat, korbatan artinya dekat, minhu dari si mayit. Artinya gini, jadi andaikan dalam perjalanan seseorang tuh kok meninggal dalam perjalanan, terus ada yang ngaku-ngaku gitu, ngaku-ngaku bahwa dia diwasiati oleh si mayit begini begini begini. Kalau harta dari si mayit tadi dia berwasiat katanya untuk dia, maka ahli warisnya itu boleh membatalkan sumpah orang tadi atau wasiat yang disampaikan orang tadi. Karena jarang sekali namanya wasiat itu untuk orang lain. Pasti umumnya ya untuk keluarganya. Maka keluarganya ahli warisnya boleh membatalkan kesaksian daripada wasiat yang disampaikan orang yang bersama dengan orang yang mati tadi. Apalagi orang itu kok non muslim, itu begitu. Jadi nanti di ayat yang kedua itu sumpahnya orang lain itu bisa tentang wasiat, kalau meragukan itu bisa dibatalkan oleh sumpahnya ahli waris. Sumpahnya orang lain yang non muslim itu nanti bisa dibatalkan oleh keluarganya yang muslim gitu, kalau di hadapan pengadilan nanti di ayat yang setelahnya. Ini ayat yang pertama. Wala naktumu syahadatallah wala naktum, dan jangan wala naktumu, dan jangan menyimpan atau menyimpan syahadatallahi, kepada kesaksian kepada Allah, alati yaitu kesaksian amaro yang memerintahkan siapa Allah kepada kita biha dengan bersaksi. Inna sesungguhnya kita atau kami idan ketika kami bersumpah dalam kebohongan, aikitsmanuha artinya menyimpan kesaksian, la minal asimina tentu termasuk golongan orang-orang yang berdosa. Jadi andaikan orang itu tadi kok betul-betul kan boleh menyangkal ketidakpercayaan ahli waris tadi. Saya betul-betul menyampaikan ini yang sebenar-benarnya. Andaikan saya berbohong atau ada sesuatu yang kami simpan tidak kami sampaikan, maka saya bersumpah saya termasuk orang-orang yang berdosa. Nah, itu seperti itu. Andaikan yang orang tadi betul-betul gitu loh. Yang penting itu tadi tidak merugikan ahli waris. Kalau kok merugikan ahli waris ya bisa dibatalkan tadi di depan pengadilan. Fa'in usiro, maka jika terbukti, itala artinya terbukti ba'da khalfihima, setelah sumpahnya dua saksi tadi, atas wasiatnya si mayit yang di jalan atau ketemu di perantauan tadi, ala annahuma, atas sesungguhnya dua saksi tadi, istahaqqa, maka berhak siapa kedua saksi tadi isman kepada dosa. Andaikan ya kan, oh ini sudah ayat lain ya. Fa in usira ala annahuma istahaqqa isman fa akharani yakumani maqamahuma minal ladzina istahaqqa alaihimul awlayan fayuqsimani billahi la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima wa ma'tadaina inna idzal laminadz zalimin. Nah, ini ayat yang kedua. Fa in usira, maka jika kok nyata, itola artinya nampak, ba'da khalfihima, setelah sumpahnya dua orang saksi yang katanya diwasiatin tadi oleh mayit yang meninggal di jalan tadi, ala annahuma, atas sesungguhnya dua orang saksi tadi itu istahaqqon, berhak siapa dua orang saksi tadi isman kepada dosa, ai fi'lan artinya perbuatan, ai fi'lama artinya perbuatan mereka berdua, yujibhu maka menjawablah kepada sumpah min khiyanatin dari khianat au kitbin atau kadbin atau bohongnya fi syahadati di dalam kesaksian, biawujida gambarannya contohnya jika ditemukan indahuma di kedua mereka yang berbohong tadi, masalah umpamanya apa sesuatu atahuma yang mendatangkan menghadirkan siapa mereka berdua bi dengan wada'ian dan mengaku
annahuma sesungguhnya mereka berdua itu membeli siapa mereka berdua minal mayit dari mayit awaso atau berwasiat siapa mayit lahuma kepada dua saksi yang nampak bohong tadi bihi dengan wasiatnya mayit fa'akhoroni maka dua saksi yang lain yakumani boleh menduduki makomahuma kepada dua kedudukan saksi yang nampaknya berbohong tadi fitawajuhil yamini di dalam mengajukan sumpahnya atau tuntutannya alaihima atas dua orang saksi yang pertama. Jadi gini, ini andekan, ini ayat yang kedua ini. Ayat yang kedua ini begini, jadi tadi kan ada orang meninggal di jalan. Ada dua orang saksi mengatakan bahwa ini keluar dulurmu ini meninggal di sana. Kemarin dia berwasiat begini. Lah ternyata tidak sesuai dengan yang digambarkan oleh dua saksi itu. Apa yang dipunyai oleh si mayat. Maka ketika dua saksi yang menyampaikan kepada keluarganya tadi boleh ngomong kepada dua orang saksi yang melihat mayat meninggal tadi yang katanya dia berwasiat tadi, atau dia ngomong bahwa benda yang dibawanya dari mayat, bendanya si mayat yang dibawa dia itu katanya sudah dibelinya, maka keluarganya boleh mengajukan tuntutan kepada hakim untuk menduduki kedudukannya dua orang tadi, ya, gitu. Artinya ini di kehakiman ya sudah gitu. Artinya keluarganya boleh melaporkan bahwasanya motor yang dibawa si A itu, mau kok motor tuh, itu motor bapakku kemarin. Setelah dipanggil katanya, wah ini enggak, saya sudah beli sama dia. Atau enggak pun ngomong dia sudah dibeli, enggak, ini bapakmu kemarin memang nak meninggal itu wasiat supaya motor ini untuk kami. Nah, maka model yang demikian itu diperkenankan untuk ahli keluarganya membatalkan daripada pernyataan mereka berdua tadi, tapi di depan hakim maksudnya di sini itu. Nah itu seperti itu, minal ladina dari orang-orang istahaqqa yang lebih mempunyai hak alaihim kepada mereka apa al-wasiat wasiat. Wahum adapun mereka itu al-warasatu para ahli waris. Wayabdalu dan mengganti minal akhoroni dari mereka berdua yang sebagai saksi yang awal tadi, yang mengaku tadi bahwa dia sudah membeli harta si mayit atau sudah dikasih wasiat sama si mayit. Aulayani kepada mengganti kepada dua orang yang saksi awal tadi bil mayiti dengan si mayit. Ay al akrobani artinya para dua ahli kerabatnya ilaihi kepada si mayit. Wa fi qiraatin dan di dalam qiraat yang lain al awalina lafat pakai alafat awalin, jamu awalin jamaknya lafat awalin. Sifatun yaitu sebagai sifat au badalun atau sebagai badal minal ladina dari lafat al-ladina. Jadi kalau dalam tata bahasa yang lainnya kata-katanya bukan aulayani tapi aulaini gitu. Sama-sama tasniyah. Kalau aulayani sebagai tasniyah yang wakeknya rafa, kalau aulaini wakeknya nasab atau jer, itu seperti itu. Nah caranya bagaimana di depan hakim itu? Fayuksimani maka bersumpahlah siapa dua orang saksi yang kedua, sumpah billahi dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala ala khianati syahada ini atas khianatnya dua orang saksi yang pertama. Wayakulani dan berkatalah siapa saksi yang dua saksi yang kedua la syahadatuna adapun syahadat atau kesaksian kami berdua ayaminana artinya sumpah kami itu ahakku lebih benar asdaku artinya lebih benar min syahadatihima atas kesaksian mereka berdua tadi. Nyombong mereka berdua tadi, nggak mungkin bapak aku kok ngasihkan motor ke dia, atau katanya dia sudah beli dari bapak saya. Nah di depan hakim begitu, bohong dia, pasti dicurinya atau ketika bapak meninggal dibawanya, nah, kan gitu. Ayaminihima min syahadatihima dari syahadatnya mereka berdua ayaminihima
artinya sumpahnya dua saksi yang pertama. Wa ma'tadaina, dan tidak melewati batas siapa kami, ayatajawasna, artinya melanggar atau melewati batas siapa kami, al-haqqa, kepada kebenaran, fil yamini, di dalam sumpah. Andaikan kok kami melanggar sumpah atau melewati batas, inna, sesungguhnya kami, idan, ketika kami melewati batas atau berbohong, laminad dolimina, tentu pasti kami termasuk golongan orang-orang yang dolim. Nah, itu ayat yang kedua. Nah, jadi ayat yang kedua itu keluarganya boleh membatalkan dua saksi yang ditemui di jalan, atau yang katanya berwasiat kepada mereka berdua di depan seorang hakim. Itu begitu caranya. Terus ayat ini kisahnya. Al makna, adapun maknanya, maksudnya maknanya ayat secara ringkas nih ya, padahal panjang ini. Ini berdasarkan hadis atau riwayat ketika terjadi di zaman baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini begitu. Liyashhadu, supaya bersaksi siapa al-muhtadiru, orang yang hadir, ala wasiatihi, atas wasiatnya si mayit, isnaini, kepada menghadirkan dua orang saksi. Au yuso, atau orang yang berwasiat, ilaihima, kepada dua orang saksi, min ahli dinihi, dari sama-sama seagama dari si mayit. Au ghairihim, atau selain agama dari si mayit. Infakdahum, ketika tidak adanya sesama agama. Kenapa kok gak ada lisafarin? Karena suatu perjalanan, wanahu, dan sepadannya perjalanan, tempat sepi umpama, atau di tempat yang mayoritas non muslim. Nah, model yang seperti itu, inirtabah, jika kok ragu-ragu siapa alwarosatu, ahli waris, fihima, di dalam kesaksiannya dua orang saksi yang katanya menerima wasiat dari si mayit atau sudah membeli barang dari si mayit, fad'u, maka boleh memanggil atau mendakwa gitu ya, maksudnya annahuma, sesungguhnya mereka berdua itu khona, berkhianat. Gitu ya, boleh. Tapi ini caranya kalau bahasa di kita itu menggugat, lewat jalur perdata kalau kita ya, di hadapan hakim. Mereka itu berkhianat biaktisaiin, dengan mengambil atau merampas barang dari si mayit. Au dafa'ahu, atau memberikannya si mayit, ila saksin, kepada seseorang. Zaman, dengan menyangka, anal mayita, sesungguhnya mayit itu auso, memberikan wasiat, lahu, kepada orang lain, bihi, dengan memberikan sesuatu tadi. Fayuhlifa, maka bersumpahlah mereka berdua, ila akhirin, ila akhirihi, hingga akhirnya. Jadi itu kasusnya begitu. Fa in itla'a, maka jika kok nampak, ala imaroti takdibihima, atas apa namanya, imarah itu artinya tuh tanda-tanda, atas tanda-tanda kebohongan mereka berdua, kayaknya kok macam mana gitu kan. Nah, kalau hakim, jaksa itu orang ngomong tuh biasanya tahu, oh ini bohong orang ini. Nah, itu begitu, ada tanda-tandanya. Nah, kalau ada tanda-tanda keraguan atau kebohongan atas saksi yang pertama tadi, fad'iyah, maka mendakwalah, if'alahu, kepada perlakuan mereka berdua, khalfa aqrabal warosati, dengan sumpahnya paling dekat-dekatnya ahli waris, ala kitbihima, atas bohongnya dua orang saksi yang mengaku tadi bahwa menerima barang dari si mayit, atau membeli barang dari si mayit, atau mendapatkan wasiat dari si mayit, kan nggak ada saksinya gitu. Wasodako, dan membenarkan apa wasodako, dan membenarkan kepada sesuatu, ad'u, yang menuduh siapa ahli warishu, kepada pengakuannya. Wal hakimu, dan adapun hakim, ini disebutkan hakim berarti ya, itu sabitun, tetap fil wasiyina, di hadapan, maksudnya itu harus membelai di dalam masalah orang-orang yang berwasiat tadi. Itu mangsuhun, gini. Wal hakimu, dan adapun hakim itu sabitun, menetapkan fil wasiyina, di dalam orang yang diwasiati pertama, itu mangsuhun
bisa rusak visa hide ini di dalam dua orang saksinya. Jadi kalau kok mencurigakan hakim itu mencium, maksudnya itu bau-bau apa bahasanya itu ya, kebohongan atau penipuan, nah, maka yang model demikian itu boleh hakim itu langsung ngekak istilahnya tuh bahwa kamu bohong. Kata demikian juga apa syahadatu ghairu ahli millati, kesaksian daripada ahli agama, maksudnya agama orang enggak sama agamanya, itu mangsuhotun, diganti, maksudnya dirubah. Umpama tadi ada dua orang saksi, ya kan, katanya dikasih wasiat sama si mayit, atau dikasih barang sama si mayit, atau membeli barang dari si mayit, maka kalau di depan ahli keluarganya dan di depan hakim, itu pengakuan orang yang non muslim tadi bisa dibatalkan oleh hakim. Wa tibaro, dan juga diambil ibarat waktunya sholatul asri dengan waktu sholat asar. Litaklidin, karena beratnya, wa takhsisil khalfi, dan juga khususnya sumpah fil ayati di dalam ayat, bisna ini dengan dua orang min aqrabil warisati, min aqrabil warasati, dari paling dekat-dekatnya ahli waris, lihusil waqiati, karena khususnya sesuatu yang terjadi, allati, yaitu ayat, nuzilat, yang diturunkan apa ayat, laha, kepada masalah tersebut. Ini yang pertama, ayat pertama tadi, wahya, adapun ayat itu wahya, adapun sunnah ya, bertepatan dengan sunnahnya baginda Nabi. Wahya, adapun sunnah itu hadis rawahu, yang meriwayatkan kepada hadis siapa? Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Ana rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki min bani Sahmin, dari bani Sahm, itu kharaja, keluar, ma'tamimin, berserta golongan bani Tamim, ad-dari, wa adiyin, dan bani Adi, ibnu Ibda'in, dan juga ibnu Ibda. Wahuma, adapun mereka berdua, Tamim dan Adi tadi, itu Nasroniyani, mereka berdua itu golongan beragama Nasrani. Famata, maka lalu mati siapa? Sahmi, biartin, di suatu tempat yang namanya Sahm tadi, Bani Sahm tadi, ya kan, namanya Sahm tadi itu mati, sedangkan dia pergi keluarnya berserta dengan Bani Tamim dan Bani Adi. Nah, mereka berdua itu lain agama dengan Sahm ini, di suatu tempat. Laisa, yang tidak ada fiha, di bumi tersebut, siapa? Muslimun, orang Islam. Falama qadama, maka ketika sampai siapa mereka berdua, siapa si Adi dan Tamim tadi, bitarkihi, dengan meninggalkan daripada si mayit, faqadu, maka kehilangan siapa ahli waris, zaman, kepada apa tuh, piala bahasa, min fiddatin, dari perak, makhuson, yang dilapisi, bidahabi, dengan emas. Farofa'a, maka melaporkan siapa mereka, ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fanazalat, maka turunlah ayat yang pertama tadi, ayat yang ini tadi, yang ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza ahadara ahadukumul maut. Nah, itu ayat yang pertama yang turun tentang ini. Nah, terus setelah dilaporkan kepada Nabi, fanazalat, maka turun juga ayat yang pertama, fa'ahlafahuma, maka menyumpah siapa Nabi, huma, kepada mereka berdua. Suma wujida, maka lalu ditemukan apa aljamu, piala tadi, bimakata, di kota Mekah. Fakola, maka berkata siapa orang yang membawanya, ibta'ana, membeli siapa kami, kepada piala, min tamimin, dari Tamim yang mati tadi, wa adiyin, dan juga Bani Adi tadi. Fanazalat, maka lalu turunlah apa ayat, ayat asaniyah, itu yang kedua, yang tadi boleh dibatalkan oleh ahli waris, atau kalau non muslim bisa dibatalkan dari kesaksian atau sumpahnya orang yang
Islam. Faqoma maka lalu berdiri siapa rojulani, dua orang laki-laki min auliya isyahmi dari keluarganya Syahmi. Fahalafa maka bersumpah siapa dua laki-laki tadi dari keluarganya Syahmi tadi. Wa fi riwayatin dan di riwayat yang lain yang maksudnya terus dibatalkan tadi, yang dari keluarganya Syahmi dari keluarga yang muslim. Wa fi riwayatin dan di dalam riwayat yang lain, wa fi riwayat Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, faqoma maka lalu berdiri atau mengganti gitu. Siapa Umar bin Al-As, Umar bin As. Wa rajulun dan laki-laki akhor yang lain minhum dari keluarganya Syahmi tadi. Fahalafa maka bersumpah mereka berdua. Wa kana dan ada siapa Umar bin As dan laki-laki yang satunya lagi itu akrobu paling dekat ilaihi kepada Sahm. Wa fi riwayatin dan di riwayat yang lain tentang masalah ayat ini, famarodo maka lalu sakit siapa Sahm, fa'auso lalu memberi wasiat ilaihima kepada dua orang saksi tadi, fa'amarohuma maka memerintahkan siapa Nabi huma kepada mereka berdua, ayat belugo jika menyampaikan maka pada sesuatu taroka yang meninggalkan siapa ahlinya Sahm. Falama mata maka ketika mati siapa Sahm akhoda maka mengambil siapa keluarganya Sahm tadi aljama kepada pialanya, wadafa'a dan memberikan ila ahli kepada ahlinya Sahm maka pada sesuatu bako yang masih ada. Dzalika adna al-ayyatu bisyahadati ala wajhiha aw ayakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dzalika adapun demikian hukum ayil hukmu artinya hukum al-madhkuru yang sudah diterangkan min raddil yamini dari tertolaknya sumpah alal warasati atas dimenangkan ahli waris itu adna lebih dekat ayat akrobu artinya lebih dekat ila ayatu jika didatangkan ayat asyhudu artinya kesaksian awil ausiyai atau ahli wasiat bisyahadati dengan saksi ala wajihah di yang sebenar-benarnya alladhi yaitu apa namanya saksian gitu tahmiluha yang memuat apa atau menanggung siapa manha kepada kesaksian alaihi kepada yang benar tadi min ghairi tahrifin dari tanpa mengubah-ubah wala khiyanatin dan tanpa berkhianat aw aqrabu atau lebih dekat ilaan ya khafu jika takut siapa kalian semua atau mereka angturodda jika dikembalikan apa aimanun sumpahnya ba'da aimanihim setelah sumpah mereka. Maksudnya gini, kita jangan pernah kalau kok berbohong terus berani bersumpah. Nah ya, karena sumpah itu nanti ya itu akan dibalikkan kepada orang yang sumpah itu sendiri. Andai kan kok berbohong itu au yakhafu ang turadda aymanum ba'da aymanihim. Jangan gara-gara perkara sepele ya kan. Gara-gara batas dikit pada 2 kilan ya kan. Dibayar entah 1 juta atau 2 juta Pak De ya kan. Bersumpah demi Allah itu loh. Apanya? Dulu batasnya padahal enggak itu. Ya kan. Yang seperti itu nanti akan balik ke dirinya sendiri kalau dia bersumpah dalam kebohongan. Alal warasati atas baik masalah warisan al-mad'uina al-mud'ina yang dituduhkan. Fayahlifuna maka bersumpah siapa alladzina ala khiyanatihim atas khianat mereka wa bihim dan kebohongan mereka. Fayaftadhuhuna maka dibuka kejelekannya wa yughromuna dan pada mengganti siapa mereka. Jadi takutnya juga nanti dibuka oleh Allah kebenarannya sehingga dia mengganti kerugian atau barang-barang yang diakuinya. Fala yakdibu maka jangan pada berbohong siapa alladzina wattaqu dan pada bertakwalah kalian semua Allah kepada Allah
Cara bertakwanya salah satu takwa, cara takwa yaitu bitarkil khiyanati, dengan salah satunya meningkatkan takwa atau bertakwa yaitu meninggalkan khianat, wal kitbi, dan juga meninggalkan bohong. Jadi salah satu cara kita takwa kepada Allah atau meningkatkan takwa itu jangan sampai kita berkhianat, dan jangan sampai kita berbohong. Tapi gara-gara duit 100.000 200.000 bohong pula, ya kan itu. Wes. Repot itu. Pak Lupi, tadi kau nengok enggak apa budak maling sawit itu? Ayo enggak, padahal dia nengok tadi. Nah, itu bohong. Nah, itu kan. Karena tadi kawan dia, atau mungkin dapat bagian. Bisa jadi Bang dia. Nah, itu jangan begitu ya. Jangan berbohong, karena termasuk berbohong itu menjadikan kita jauh dari bertakwa kepada Allah. Wasma'u, dan mendengarkanlah kalian semua kepada segala sesuatu, tuh maruna, yang diperintahkan siapa kalian semua dengan sima al-qabuli, dengan mendengarkan mau menerima. Kalau sesuatu itu baik, sudah kita terima saja, kita nurut saja. Wasma'u wa'ati'u, sudah usah ngeyel. Ini sudah salah, kita ngeyel pula, nggak paham, ngeyel pula. Nah, itu jangan. Perintahnya Allah, wasma'u wa'ati'u ma tu'maruna bihi sima al-qabuli, dengan mendengarkan dan menerima. Nah, kalau kita nggak mau seperti itu, ya, ini bahayanya. Kalau kita nggak mau menerima kebenaran, mungkin gara-gara kita gengsi, ya kan, gara-gara kita nanti turun derajat perasaan kita, maka akan lebih bahaya lagi. Bahayanya apa? Wallahu, dan adapun Allah itulah yahdi, tidak akan memberi petunjuk siapa Allah al-qauma, kepada kaum-kaum al-fasiqina, yang pada fasik semua. Yang dimaksud fasik di sini apa dijelaskan? Ai al-kharijina, artinya pada keluar, antaatihi, dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ila sabil khairi, taat untuk supaya kembali ke jalan yang benar. Jangan sampai. Hukuman terberat kita orang yang beriman itu kalau kita tuh sudah dibiarkan oleh Allah. Hukuman terberat bagi orang yang beriman kalau hati kita itu sudah taat, rasanya nggak enak lagi, ya kan, melaksanakan maksiat atau dosa rasanya biasa-biasa saja. Nah, itu hukuman terberat untuk orang yang beriman. Meninggalkan kewajiban rasanya tuh nggak apa-apa, orang sholat lu nggak popo, kayak biasa wae gitu kan. Nah, itu hukuman terberat bagi kita orang beriman. Terus kita maksiat itu kayaknya santai wae. Nah, itu model hati kita kalau terasa seperti itu, hati-hati. Itu hukuman terberat untuk kita. Lebih berat daripada kita kehilangan dunia dan isinya. Nah, ya. Contoh gini tadi ya. Kita nggak sholat subuh, atau nggak sholat duhur, atau nggak sholat asar, ya kan? Entah gara-gara kerja, entah gara-gara ngomong putu, entah gara-gara apapun itu. Nah, itu kok rasanya tuh tenang-tenang saja gitu. Di hati itu nggak ada, wah aku tadi belum sholat ya. Nggak ada seperti itu maksudnya. Ya, nah, itu hukuman terberat bagi orang yang beriman. Terus atau sebaliknya, kita melakukan maksiat, ya, judi, entah ngeslot, entah apa itu, kok rasanya tuh malah bangga, seneng. Itu hukuman terberat bagi orang yang beriman. Artinya hati kita itu sudah repot. Nah, itu kalau tes lah orang yang begitu, kalian nasihati. Kayak tahu-tahu kau tuh, nah, itu bahaya dimusuhi gitu. Nah, itu jangan begitu. Itu hukuman terberat bagi orang yang beriman. Ingat itu ya. Kita nggak sholat, kok rasanya biasa saja, kayak nggak apa-apa gitu. Wah, itu hati-hati. Itu hukuman terberat bagi orang yang beriman. Meninggalkan sholat,
kok rasanya itu tidak apa-apa, itu hukuman terberat. Hati-hati. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la a'lama qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Shadaqallahul adzim wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.